Halo semuanya, perkenalkan namaku Farel Panduhati Minata. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Sastra dari Prodi Desain Komunikasi Visual FIP. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis yang sudah saya lakukan terhadap poster-poster yang sudah saya pilih. Di mana di tugas akhir ini saya mempunyai tugas di mana saya harus menganalisis poster-poster yang dimana budaya sangat mempengaruhi dalam desain komunikasi visual atau pembuatan sebuah karya gitu. Di sini saya mempunyai dua uh, soal nanti di mana budaya lokal mempengaruhi cara kita memahami peran visual gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana suatu desain dikatakan berhasil dan bagaimana suatu desain dikatakan gagal gitu menurut pandangan saya. Nah, baik, kalau kita akan lanjut saja gimana ini merupakan poster pertama dan ini merupakan uh, jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi, gimana budaya lokal sangat mempengaruhi cara pandang untuk memahami peran visual. Namun sebelum kita mengupas lebih tuntas, di sini saya ingin membedahnya dengan pendekatan teori Laswell dari 5W, yaitu Wu. Wu merupakan siapa membuat atau mempublish dari poster ini. Nah, di samping pojok kiri atas sudah tertera adalah logo dari lambang pemerintah Kota Malang, yang berarti penerbit dari poster ini merupakan pemerintah Kota Malang itu sendiri. Kemudian say what atau membicarakan tentang apa? Poster ini membicarakan tentang apa sih? Poster ini membicarakan tentang senam pagi yang uh, diselenggarakan setiap hari Jumat di depan Balai Kota Malang. Kemudian in which channel, dengan media apa pesan ini disampaikan. Pemerintah Kota Malang di poster ini sudah menggunakan Instagram untuk mempublish pesan ini, di mana Instagram sendiri merupakan media yang sangat efektif di masa sekarang, di mana anak-anak muda, bukan generasi muda saja, mungkin generasi milenial sampai seterusnya, ada yang menggunakan Instagram sebagai media sosial mereka, dan pemerintah Kota Malang memanfaatkan itu sebagai jembatan untuk mereka lebih dekat lagi dengan rakyatnya gitu. Seperti uh, contohnya adalah mempublish poster ini gitu, yang kita menuju uh, W selanjutnya, yaitu tubum kepada siapa, itu kepada masyarakat Malang itu sendiri. Kenapa saya bisa mengatakan masyarakat Malang saja? Di sini adalah ada faktor geografis yang mempengaruhi poster ini, yang uh, nanti saya akan jelaskan setelah W yang setelah W yang terakhir ini, yaitu with what effect. Efeknya apa gitu? Pemerintah Kota Malang berharap kalau warga Kota Malang ikut serta gitu dalam senam pagi yang diselenggarakan di depan Balai Kota Malang setiap hari Jumat. Kemudian nilai-nilai budaya apa sih yang terkandung dalam poster ini, yang kayak poster ini mencakup semuanya gitu. Kita menuju ke next slide. Nah, ini dia yang saya sebutkan nilai budaya yang terkandung dalam poster ini, di mana poster ini itu Malang banget. Kenapa sih
cukup malang banget, bisa dikatakan malang banget. Menurut saya, poster ini sudah mencakup beberapa aspek dari Kota Malang. Seperti halnya adalah Balai Kota Malang, foto Balai Kota Malang yang ada di belakang poster tersebut sebagai background, di mana Balai Kota Malang sendiri merupakan ikon ikonik dari Kota Malang. Kemudian yang kedua adalah STMJ, yang dimana ini merupakan senam Tahes Boys Jumat, dimana ada selipan bahasa Walian di poster ini, dimana bahasa Walian sendiri merupakan identitas atau ciri khas dari uh, orang-orang Malang atau Malang itu sendiri. Dan uh, bahasa Walian hanya ditemukan di Kota Malang. Kemudian warna yang digunakan dalam poster ini merupakan warna yang dominan biru, merah, dan putih, dan warna ini merupakan ciri khas dari klub sepak bola yang berasal dari Kota Malang sendiri, yaitu Arema. Dan masyarakat cukup bisa mengenal warna ini karena warna ini identik dan ini merupakan ciri khas dari tim sepak bola yang terkenal di Kota Malang ini. Dan uh, masyarakat tidak susah untuk mengenal sebuah warna ini gitu. Dan ini merupakan alasan kenapa poster ini berhasil mencapai budaya lokal untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak berbelit-belit, dan isinya pun to the point dan tidak berbelit-belit, dan masyarakat bisa menerima itu dari semua kalangan. Kemudian kita menuju ke slide yang selanjutnya, yaitu adalah uh, desain yang berhasil dan gagal untuk mencantumkan nilai budaya dalam poster itu atau desain. Yang pertama, ini merupakan poster yang bersumber dari Pinterest, di mana tema dari poster ini mengangkat perayaan wayang nasional gitu. Mungkin dari sekilas pandangan poster ini secara komposisi enak dipandang, kemudian uh, tidak keluar dari tema, yang dimana tujuannya sendiri adalah mengucapkan hari wayang nasional gitu. Tapi kenapa poster ini saya anggap kurang berhasil? Nah, poster ini saya nyatakan kurang berhasil dikarenakan ada penggunaan simbol yang kurang sesuai dengan tema. Seperti halnya saja ada flora bunga rafflesia, fauna dari burung cendrawasih, dan alat musik cello. Dan simbol-simbol itu tidak ada gitu dalam pementasan wayang atau tradisi wayang itu sendiri. Uh, Seperti halnya cello bukan alat musik yang mengiringi pementasan wayang gitu. Kemudian flora dan faunanya tidak ada dalam cerita pewayangan. Mungkin menurut saya atau argumen saya yang mungkin bisa diambil hal positifnya, yaitu mungkin elemen-elemen seperti itu bisa diganti dengan elemen-elemen yang sesuai tema. Contohnya saja fauna burung cendrawasih bisa diganti dengan burung yang terdapat di cerita rakyat pewayangan. Halnya juga flora bunga rafflesia dan alat musik cello mungkin bisa diganti dengan alat musik yang lebih relevan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa yang kurang tepat, di mana poster ini merupakan poster yang mungkin ditujukan untuk nasional gitu, di mana poster ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat yang merayakan. Namun penggunaan bahasa Inggris menurut saya kurang tepat, di mana ini merupakan tradisi bahasa
tradisi dari masyarakat Indonesia gitu kan pada titipan di pasar ini yang mungkin tulisan Happy National Puppet Day ini bisa diganti dengan Selamat Hari Wayang Nasional, dan itu lebih uh, menggambarkan Nusantara atau Indonesia itu sendiri atau kekayaan uh, Indonesia itu sendiri, bukan lebih ke barat-barat. Kemudian yang terakhir adalah poster yang berhasil dalam segi penggabungan budaya atau mencantumkan nilai budaya dalam poster itu sendiri. Kenapa saya bilang poster ini berhasil? Ya, poster ini uh, cukup menarik di mana banyak elemen visual yang menggambarkan suatu daerah itu sendiri atau penerbit dari daerah itu sendiri, yaitu Jogja. Seperti halnya ada simbol yang relevan seperti tari-tarian yang berasal dari Jogja, kemudian pakaian adat yang berasal dari Jogja, tradisi yang berasal dari Jogja, suku, dan ini sangat ikonik sekali, yaitu suku Jogja yang hanya ada di Jogja, dan mungkin orang Jogja ketika melihat poster ini langsung ngeh gitu kalau ini merupakan poster penerbit dari daerah Jogja. Kemudian ada elemen visual seperti naga yang terdapat di musik Jawa, dan itu sangat memperkuat jika ini uh, poster yang sangat menggabungkan budaya dalam pembuatannya. Kemudian uh, ada bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mencerminkan daerah itu sendiri, di mana Ngepel Gumerah mungkin dari masyarakat daerah Jogja ketika melihat gambar ini langsung ngeh atau langsung tahu arti atau makna dari pasal ini, dan tujuannya bisa diketahui dengan jelas gitu. Mungkin dari daerah lain uh, masih bingung mengetahui karena ya pasal ini uh, bisa dikatakan memuat budaya lokal, di mana hanya mungkin orang orang Jogja saja yang bisa mengerti langsung perihal poster ini, dikarenakan faktor geografi yang dimana poster ini memanfaatkan nilai-nilai budaya yang sudah saya sebutkan ini tadi. Jadi kenapa saya nyatakan poster ini berhasil menggabungkan nilai budaya, karena banyak-banyak nilai-nilai simbol-simbol budaya yang sudah diterapkan dalam uh, pembuatan poster ini gitu. Dan dari semua analisis yang sudah saya lakukan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai budaya itu yang kita miliki di Nusantara ini sangatlah berfungsi atau menjadi faktor pendukung keberhasilan penyampaian informasi, bukan sekedar uh, tentang desain yang bagus, kemudian tentang uh, informasi yang relevan. Mungkin nilai-nilai budaya ini perlu kita perhatikan juga, dan mungkin secara geografis dalam penerapan ini dalam masing-masing wilayah nilai-nilai budaya itu berbeda gitu. Apalagi mencakup internasional, dalam desain internasional nilai-nilai budaya tersebut sangat diperhatikan untuk desainer-desainer seperti kita gitu, yang dimana bertujuan untuk lebih dekat kepada audiens, dan audiens itu tidak merasa tersinggung dan bisa menerima informasi itu dengan tepat, dan menerima informasi itu tanpa ada gangguan apapun. Jadi
pengertian presentasi atau analisis yang bisa saya bantu. Saya bagikan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton.